Oke, baik kita mulai dulu aja ya, teman-teman sekalian. Oke, sip. Yang sudah join semuanya, thank you. Kita akan mulai beberapa slide lagi. Oke, sip. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, sahabat EICI ya, Emotional Intelligence Community Indonesia. Jadi kalau dulu Emotional Intelligence itu pelatihan-pelatihannya yang bersama Pak Hermanto Kosasih itu apa namanya diselenggarakan oleh Enjoy Life Series gitu ya, sama saya dengan Mas Di. Tapi sekarang kita bentuk komunitas karena trainernya udah banyak, alumni-alumninya udah banyak. Nah, termasuk yang malam hari ini ya, para coach hebat gitu ya. Kan ada influencer juga yang followernya udah berkaka itulah, kontennya udah banyak banget gitu ya. Nah, ini malam hari ini ada Kak Sri Erniati, biasa dipanggil Kak R. Beliau itu sesuai namanya tuh, Joyful ya, Joyful Soul ya, Joyful Soul. Beliau juga seorang apa namanya trainer dan juga coach di bidang education dan parenting gitu ya. Beliau juga seorang trainer. Nah, berikutnya nih ya, nggak kalah seru banget, dia udah seorang influencer gitu ya, trainer apa influencer ya, pokoknya yang followernya banyak banget dan keren banget bicara soal personal branding. Siapa lagi kalau bukan Kak Dika ya. Selamat malam Kak R dan juga Kak Dika, apa kabarnya malam hari ini? Malam-malam Mas Di, kabar Selamat baik. malam Mas Di, selamat Oke, malam Mbak Lika, selamat malam teman-teman semua. ya semuanya ya. Saya kenal Oke. Mas Di itu dari masa pandemi Ah, sampai ah, 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 sekarang. ah. Iya ya. Mbak Mm-mm. Mbak Erni juga, dan lucunya Mm-mm. kita cuman update-nya lewat sosial media dan grup Iya ya. WhatsApp. Kita belum pernah Belum pernah ketemu ya. Mm-mm. udah Aku sama bolak-balik Kak, bikin webinar bareng ya. iya, aku sama KR juga belum Itu pernah ketemu loh, ya kita ya Kak ya. Ya. belum, Tapi inilah belum. ya teman-teman, satu apa ya, satu hikmah ya yang bisa kita ambil dari pandemi ya. Kita udah limitless ya, udah nggak ada Terbuka batasan jadi. lagi ya. Dan Mm-mm. betul nggak ada batasan Mm-mm. jarak lagi. KR ada di Jogja, bahkan sekarang lagi di Balikpapan. Kalau Kalika masih di Jakarta ya. Ya, Betul ya, masih Jakarta Jakarta ya. coret saya ya, Masih di Jakarta. Tangerang Jakarta Selatan. Coret, Tangerang Selatan. Oke, jadi malam hari ini kita bisa menjangkau teman-teman, bahkan tadi ada yang dari Manila ya. Wow, ya keren banget ya. Jadi ini sebuah eh, apa namanya, sarana yang kita bisa menyebarluaskan emotional intelligence. Kenapa ini penting teman-teman? Karena sebagaimana noble goals-nya Pak Hermanto, bahwa orang pinter banyak teman-teman ya, dan orang pintar minumnya kayak kita. Orang pintar banyak, tapi masalahnya orang yang cerdas secara emosional itu sangat sedikit sekali. Bahkan seorang investor dan juga seorang guru, mentornya orang-orang yang pengen kaya ya, namanya Robert Kiyosaki, itu dia menulis tuh ada buku yang judulnya bagaimana mahasiswa yang nilainya C bisa jadi owner perusahaan yang mempekerjakan orang-orang yang nilainya A. Nah, salah satu jawabannya adalah emosional. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam rangka, teman-teman, dalam rangka Hari Ketakutan Nasional. Rasa kita udah 117 tahun loh teman-teman ya, dari 1908 Budi Utomo ya, eh, Mm. menggaungkan yang namanya yuk Indonesia harus bangkit, jangan gini-gini aja. Nah, teman-teman, event malam hari ini sebenarnya bukan secara kebetulan kita buat, tapi memang disengaja karena melihat fenomena hari ini nih, bicara soal lapangan pekerjaannya. Kalau kita lihat banyak banget ya teman-teman kita, saudara kita yang memang kurang beruntung harus di PHK. Ya, bahkan Indonesia ditempatkan jumlah pengangguran nomor satu se-Asia teman-teman. Aduh sedih banget ya. Nah, oke, ini apa nih Kak? Boleh pengenalan diri dari speaker dan hostnya dulu. Oke, ya, 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 ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Mas Dis. Nama lengkapnya harus Ibrahim, biasa dipanggil Mas Dis. Saya seorang
trainer, terapis, dan juga intuitive coach, serta Stephen Promoter, di mana saya founder dari Enjoy Series. Sebenarnya awalnya Global Emotional Intelligence ini sama Pak Hermanto Kosasi. Alhamdulillah ada 37 batch dan 2 batch in-house training selama masa pandemi, teman-teman. Ya, murid-muridnya Pak Hermanto Kosasi, guru besar kita, itu hampir ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada di beberapa negara, ada yang dari Malaysia, yang certified trainer itu ada yang dari Malaysia, terus juga ada yang dari Dubai, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Singapura, ada berbagai negara. Dan bahkan malam hari ini ada yang dari Manila juga yang join ya. Nah, jadi itu kalau profil dari saya. Nah, kalau KRM-nya sendiri seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Nanti mereka akan sharing lebih jauh. Tadi kita udah kenali juga ya. Kalau yang jelas di komunitas EICI ini hampir bisa dibilang 60 atau 70% semuanya alumni coaching Indonesia kayaknya. Ya, mereka terhubung jadi satu sama Coach Arida di mindfulness, ikut pasti akan ikut juga di emotional intelligence ya, benar nggak sih kali KRN ya, semuanya sama-sama dari coaching Indonesia. Jadi mereka dan banyak lagi teman-teman trainer-trainer yang lain yang juga gabung di emotional intelligence community. Karena apa? Karena merasa bahwa Indonesia tidak baik-baik aja, teman-teman. Itu katanya Najwa Shihab. Indonesia tidak lagi baik-baik aja. Gitu ya. Sehingga butuh dari kita untuk aware, untuk peduli dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi, salah satunya melalui AI Talks, Emotional Intelligence Talk. Kita ngobrolin soal bagaimana caranya kita menyikapi krisis dan tekanan hidup hari ini. Oke, nah, so teman-teman, siapkan catatan, siapkan pena kalian, dan ini terus terang ini kita ngobrol santai aja konsepnya, teman-teman. Tidak ada slide, sengaja kita nggak mau bikin slide karena kita ingin lebih banyak berdialog dengan teman-teman semua. Tapi sebelum itu aku mau coba slide dulu biar asik ya kita ngobrolnya sama narasumber kita. Baca dulu, slide dulu, slide sama ini. Oke, seperti kita lihat. Oke, nah sudah lengkap ya, ada 3 orang di sini. Nah, apa nih? Yang komen lagi nih. Berarti webinar ini diselenggarakan oleh pemerintah. Bukan, Kak. Bukan. Ini inisiatif kita ya. Tapi kita mendukung pemerintah. Yes, kita akan support lah ya. Apapun yang memang kita pengennya sih Indonesia lebih unggul ya SDM-nya ke depan. Ya, itu yang melakukan. Oke, sip teman-teman. Ya, jadi keren, yes. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu nih ombaknya nih teman-teman. Yang sudah siap belajar boleh dong ketik di kolom chat. Siap, 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 siap. Yang sudah siap belajar yuk tulis di kolom chat. Siap, 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 siap. Oke, mantap Pak Suwandi. Yuk yang lain mana yang sudah siap untuk belajar, sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang nantinya akan segera join juga. Oke. Oke, siap, 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 siap. Nah, so teman-teman, orang-orang yang belajar di emotional intelligence ini latar belakangnya nggak cuma para coach dan trainer aja. Ada yang guru juga, bahkan ada yang seorang dancer, dan juga yang apa namanya dosen, bahkan ada juga yang profesor. Banyak orang-orang yang memang mereka belajar emotional intelligence. Kenapa penting? Karena tadi, gitu ya. Hidup nggak cuma untuk adu pintar, tapi adu bagaimana kita bisa lebih waras ya. Nah, kita ngobrol sama Kak R dulu nih. Ini Kak R, kalau dari sudut pandang nih seorang parenting dan education coach nih, ya kan, gimana sih caranya seorang orang tua nih sebagai pendidik merespon tekanan saat ini? Krisis kan banyak kan orang tua tuh pengen, kamu sekolah ini deh, karena nanti setelah ini gampang kerja, gitu ya. Banyak kan orang tuh orientasi gitu ya, orang tua tuh kamu sekolah, kamu kuliahnya ini, karena nanti setelah kuliah ini kamu gampang kerja. Selalu patokannya gampang kerja. Sekolah ini gampang kerja, sekolah itu gampang kerja, atau kamu ikut les ini supaya nanti kerjanya gampang. Posisi kerja, 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 kerja. Padahal kan nggak selalu ya orang sukses itu harus jadi karyawan yang kerja gitu ya. Nah, gimana nih menurut KR ini, dan terus apa sih dampaknya nih bagi anak ya dari sisi
tadi ya, orang tua keinginan orang tuanya pengennya A gitu ya. Tapi si anak mungkin barangkali yang mungkin udah SMP, SMA sudah mulai kayaknya aku nggak kesini deh. Nah itu gimana tuh kalau dari sisi seorang parenting dan education coach? Silakan Kak ya. Oke, terima kasih Mas Di. Menyapa kembali ya, selamat malam teman-teman semuanya. Menarik banget malam ini kita membahas AI dari perspektif dari judulnya tuh apa tadi Kak? Dalam rangka Hari Kebangkitan Iya, Awaken with Awakening with Emotional AI. Intelligence ya. Yes, Ya, ya. betul. Dan karena bangkit berarti at least kita mengasosiasikan sedikit dari bangkit dari keterpurukan lah atau dari kejatuhan, dan berarti kenapa bisa jatuh, kenapa bisa terpuruk, ada yang menekan, ada yang tadi itu ya mungkin ada momen krisis begitu ya. Dan karena kebetulan saya memang berkonsentrasi di bidang parenting, education, dan joyful soul, maksudnya saya membantu orang-orang yang ingin mencari harmoni within gitu ya, mencari keharmonisan di dalam, jadi membantu lebih mengenal diri, siapakah aku, begitu ya, kemudian membantu em, apa ya, self healing, penyembuhan diri, karena saya punya cukup punya kisah tentang itu begitu ya. Dan itu erat kaitannya juga dengan mengembangkan emotional intelligence. Nah, kalau ngelanjutin pertanyaannya Mas Di tadi, gimana sih orang tua dan pendidik gitu ya menghadapi tekanan krisis? Mungkin saya mundur sedikit ya Mas Di ya. Orang tua dan pendidik adalah peran sosial begitu ya. Nah, kalau saya ngelihat secara sebagai pribadi gitu, berarti kan kita termasuk ya. Ketika ada dalam tekanan atau krisis itu uh, sebagian besar orang. Nah, kenapa saya katakan sebagian besar? Karena sudah ada yang enggak gitu ya. Sebagian besar orang itu akan langsung autopilotnya nih yang apa namanya yang on gitu ya. Autopilotnya yang on begitu. Nah, dan ketika ada ancaman itu dalam bentuk apapun, termasuk dalam tekanan krisis atau termasuk sesimpel pikiran khawatir tentang kondisi sekarang gitu ya, perekonomian lah, apa keuangan yang rupiah melemah misalnya gitu ya, atau perpolitikan atau apapun, itu kan kalau secara proses di dalam tubuh ya, secara proses biologinya langsung alarmnya bunyi tuh. Nah, kayak gitu. Nah, karena kita bicara emosi, jadi kita bicara tentang banyak-banyak perasaan juga ya, Mas Dia, dan sedikit memberikan background kepada teman-teman semuanya bagaimana proses fisiologinya di dalam tubuh biologinya gitu ya. Nah, alarm bunyi tuh. Nah, begitu alarm bunyi, aduh kok situasinya kayak gini, aduh aku merasa takut, aku merasa khawatir gitu kan. Akhirnya orang langsung masuk ke dalam mode stress response gitu ya. Nah, stress response jadi either itu nanti jadinya fight, flight, atau freeze setidaknya. Nah, itu kan berarti autopilotnya ya. Nah, dan autopilotnya ya tergantung bagaimana dulu sejarahnya, karena instingnya atau autopilotnya itu kan berada di alam bawah sadar dan itu dibentuk oleh memori-memori jangka panjangnya dulu. Nah, kemudian bagaimana orang tua atau pendidik menghadapi itu dan bagaimana dia bersikap ke anak? Nah, autopilotnya yang mana? Karena ada yang dia sudah bisa mengelola autopilotnya itu, udah bisa menyadari. Nah, ini nih orang-orang yang udah belajar AI, Mas Di. Orang-orang yang udah belajar AI bisa menyadari autopilotku tuh apa, dan autopilotku tuh membantu nggak sebenarnya aku dalam menghadapi situasi krisis gitu. Namun sebagian besar orang kan belum sadar, jadi dia membiarkan itu autopilotnya itu. Situasi seperti ini langsung pikirannya kemana-mana, baik orang tua maupun pendidik gitu ya. Terus langsung mereka berpikir menyelamatkannya gimana nih. Nah, tapi masalahnya strategi menyelamatkannya itu kan berdasarkan pengalamannya dulu gitu ya, yang mungkin sekarang udah nggak relevan lagi. Maka tadi kalau contohnya Mas Di, karena situasinya begini, ini kayaknya dunia digital yang lagi ini nih, yang lagi in banget nih kayak gitu ya. Apalagi nanti AI yang lagi in banget. Jadi baiknya kamu kuliahnya jurusan ini kalau misalnya anaknya SMA gitu ya. Atau kalau SMP ya berarti kamu SMK aja biar cepet kerja misalnya kayak gitu. Dan itu kan dipengaruhi oleh dulu selamatnya begini nih gitu. Terus berpikir kalau begitu kalau mengikuti pekerjaan yang sekarang begini, tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Kenyataannya every day gitu ya, every second, every minute itu berubah. Kalau orang tua kan cuma punya penggambaran pekerjaan yang ada sekarang referensinya.
gitu ya. Kalau kita bicara tentang itu, referensinya adalah pekerjaan yang ada di sekarang. Sementara anaknya mungkin nanti masuk dunia kerja 2-3 tahun ya lagi, mungkin sudah ada beberapa, enggak cuma beberapa ya, puluhan pekerjaan yang punah. Nah, dan mereka memberikan saran pada anak itu again kan berdasarkan ini pengen save, pengen save, pengen save. Nah, kenapa pengen save? Ya itu karena masuk di dalam survival mode. Seperti itu. Nah, kalau yang misalnya masih anak kecil gitu ya, belum sekolah. Kalau yang tadi yang sekolah kan terus kaitannya mungkin di dengan sekolah apa gitu ya. Kalau kaitannya di rumah misalnya, karena situasi tekanan, mungkin maaf maaf ada orang tua yang kena PHK atau ada yang pengurangan gaji gitu ya karena menyesuaikan. Kan itu stres tuh. Bagaimana harus memikirkan penyesuaian dengan pengeluaran gitu. Nah, karena dia juga belum belum secara emosi matang, belum secara emosi cerdas. Nah, again akhirnya kembali lagi digoda oleh banyak ketakutan dan kekhawatiran. Kalau dia modenya fight gitu ya kan pasti menolak, berusaha melawan. Masalahnya ketika berusaha menolak, melawan itu kan terjadi ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian yang bisa keluar mungkin merasa nggak berdaya. Akhirnya karena merasa nggak berdaya, yang keluar adalah marah. Sesungguhnya marah pada situasi, marah pada kondisi dan keadaan. Tapi kan karena dia nggak bisa marah-marah pada kondisi dan keadaan yang dimarahin orang di depannya. Ya pasangannya lah ya, atau anak-anaknya begitu. Nah, dan marah sih bagus, tapi kalau udah marah-marah kan nggak bagus, kayak gitu kan. Nah, orang yang marah-marah pastikan didorong banget oleh perasaannya ya akhirnya nggak berpikir apakah kata-kata saya menyakiti atau enggak kayak gitu kan dampaknya seperti apa. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu yang nggak dipikir dulu efeknya pasti ada bekas-bekas yang ditinggalkan pada yang kecipratan amarahnya itu ya pada pasangannya atau pada anak-anaknya. Peristiwanya mungkin sudah bisa dilupakan tetapi bekas-bekas emosi itu kan bisa terbawa lama. Dan dampak jangka panjangnya, reaksi seperti itu akan direkam di diri anak sebagai, oh berarti nanti kalau aku menghadapi tekanan atau krisis, ya aku akan seperti itu. Gitu kan ya, menjadi sebuah pola akhirnya nanti secara terus-menerus apa namanya eh, akan diikuti oleh anaknya. Nah, itu nggak bagusnya itu di situ gitu, Mas. Nah, tapi kalau bisa belajar lagi untuk mengelola ya, ya hasilnya pasti akan lebih baik karena sudah bisa memainkan pakai pemikiran juga. Tadi yang nomor 2 apa Mas pertanyaannya tuh? Apa agak lupa? Ya, kalau Tadi kan misalnya dampaknya dia udah ya. dampaknya udah, nah, nanti kalau dari sisi si anaknya sendiri nih pada terhadap perubahan Hmm. yang ada nih kan seperti apa nih dia kan sampai sekarang kan akhirnya kalau di Jawa Barat ya gubernurnya kan sampai udah kalau nggak bisa diatur masuk ke sekolah apa namanya ke barak militer gitu Ya, kan sampai digituin gitu. heeh. Nah ini kalau dari sisi anaknya nih jangan sampai Ya. mereka akhirnya apa namanya dengan kan yang keliru kadang-kadang kan manusia itu kan memang ada apa namanya dipengaruhi oleh genetik ataupun juga dari pendidikan orang tua tapi hampir bisa dikatakan Banget, 70-80% lingkungan kan Kak. Nah, lingkungan kan juga banget, banget. mempengaruhi. Nah, jadi kalau untuk dari sisi Mm-mm. anaknya itu gimana tuh Kak? Kalau dari sisi anak, kalau tadi kan dari sisi orang tua nih sebagai pendidik. Mm, 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 mm. Ya, ya betul banget ya Mas ya bahwa setiap anak itu dibesarkan oleh 3 kampung gitu ya. Satu kampung pertama yang namanya rumah gitu ya. Kampung kedua namanya sekolah, kampung ketiga itu namanya masyarakat ya, society gitu. Dan sebenarnya kampung yang berpengaruh besar terhadap bagaimana kedewasaannya dia itu di rumah. Karena di rumah dulu di rumah kan ya katakanlah kan dari saat masih kecil gitu pola-pola regulasi emosinya kan belum tercetak ya, dia tercetaknya itu di rumah. Nah, bagaimana anak juga menghadapi kesulitan, pasti dia melihat bagaimana orang tuanya juga menghadapi kesulitan. Nah, kalau orang tuanya instead of membantu anak menghadapi kesulitan yang ada baik di sekolah ataupun dengan pertemanan gitu, membantunya dengan cara-cara yang belum cerdas beremosi, ya seperti itu juga yang akan anak-anak bawa.
dalam pergaulannya begitu. Kalau dia melihat orang tua itu dalam menghadapi tekanan dan krisis panik, juga secara nggak sadar juga anak akan meniru itu ketika menghadapi tekanan atau krisis di sekolah ataupun di dalam pergaulannya juga akan memakai cara-cara yang panik atau krisis seperti itu. Dan masalahnya kan karena anak secara usia memang hidup belum lebih lebih pendek dari ini ya orang tua ya. Terkadang mereka kan bingung ya untuk mengekspresikannya dalam kata-kata seperti apa. Sehingga akhirnya mereka lah yang mencari, semua orang tuh kan pada dasarnya pengen mencari ketenangan gitu ya Mas ya. Itu yang dicari gitu. Semua yang dicari at the end mau lakuin apapun semua yang dicari itu adalah ketenangan. Nah, maka ketika seorang anak di rumah tidak mendapatkan ketenangan karena orang tuanya juga panikan, orang tuanya juga terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya survive sebagai sebuah keluarga, sementara anak juga butuh ketenangan, let's say dia mencoba untuk smoking dan dia merasa kok aku tenang ya merokok, ya udah deh berlanjut gitu ya. Atau dia mencoba apa ya ikut geng-geng yang nggak jelas gitu ya dan dia merasa kayak mendapat teman, merasa dapat wow aku dilihat, aku diapresiasi di sini gitu ya. Udah deh berlanjut dan segala-segala yang masuk dalam cap kenakalan-kenakalan yang lain kan basically hanya cara anak aja untuk please help me gitu loh. Basically sih sebenarnya itu. Jadi ketika anak sudah mau sudah masuk ke fase-fase atau tindakan yang seperti itu tuh lebih baik dan lebih bijaknya tuh orang tua tuh introspeksi dan mari dong dirangkul kembali gitu. Enggak langsung gara-gara kamu, gara-gara temanmu, gara-gara ini enggak deh. Kalau di rumah dia merasa sangat aman dan dicintain tuh enggak bakalan melebar ke sana sini gitu. Gitu sih Mas, kalau apa namanya Oke, pendapat saya. Mm-mm. oke, thank you Kak El jawabannya. Yes. Sip, 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 sip. Nah, teman-teman yang dapat insight yang bagus, nanti boleh ya tulis di kolom chat kira-kira insight apa sih yang didapatkan ya dari penyampaian Kak tadi ya. Nah, berikutnya nih kita ke Kak Alika nih. Kan Kak Alika ini seorang eh, personal branding coach. Kalau baca profilnya kayaknya iya sih ke situ ya. Bahkan nulis buku juga secara soal bagaimana sukses dari grooming, dari penampilan itu bisa bikin kita sukses. Dengan keren banget. Nah, Kak, kalau dari sisi orang-orang yang kerja nih Yes. sekarang kan kan tadi masa sekolah terus akhirnya mereka nemuin nih, oh ya aku kayaknya lebih suka di IT, aku lebih suka untuk jadi, ada yang mungkin jadi trainer, ada yang jadi guru, ada yang mungkin jadi teknisi atau apa-apa lah. Dan mereka akhirnya nemuin passionnya mereka masing-masing di kerja. Nah, Iya. itu tekanannya kan sekarang makin lama makin tambah gede nih. Kalau dari sisi perusahaan mungkin wah gimana nih caranya supaya bisa menghemat sebanyak mungkin pengeluaran gitu ya dengan menambah jam kerja atau yang lain. Akhirnya jadi tertekan nih para pegawainya. Kalau dari sisi kakak ini sebagai seorang personal branding ini sebenarnya eh, apa sih hal yang pertama yang harus dilakukan seseorang agar pada saat kerja nih dengan banyaknya tekanan-tekanan yang ada nih dia nggak gampang panik, nggak gampang apa namanya mungkin malah jadi akhirnya susah nih kayaknya kalau udah pasti nggak di dislike sama bos, udah pasti nggak disukai sama bos, kayaknya nggak bakal dipromosiin nih, udah punya macam-macam lah overthinking kerjaannya dia udah nggak bener tapi ditambah lagi overthinking. Ini gimana nih Kak? Oke, makasih Mas Di. Kalau pengalaman saya ya sebagai seorang trainer di bidang self development selama 20 tahun dan 5 tahun terakhir saya jadi self growth and career coach, itu semua kembali ke mindsetnya kita sebagai pekerja gitu ya. Kalau saya tuh dari saya kuliah saya sudah punya mindset bahwa saya kayaknya tidak berkarir di korporasi gitu karena saya memiliki prioritas-prioritas tertentu gitu atau memiliki rencana-rencana tertentu. Jadi zaman kuliah saya udah punya pikiran kayak gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya nggak dapat kerjaan, ya nggak apa-apa karena saya punya mindset yang berbeda gitu. Kebetulan saya dari zaman kuliah juga sudah berbisnis, sudah melakukan freelancing gitu. Jadi dari sebelum lulus pun saya sudah menyadari bahwa yang namanya nyari uang tuh nggak harus kerja di korporasi gitu. Saya aja yang belum lulus bisa nyari kerja, berarti semua orang juga bisa gitu. Jadi dengan ada mindset seperti itu waktu saat saya lulus dan semua orang panik nyari kerjaan, saya santai-santai aja gitu. Karena saya tahu nih, hidup itu nggak cuma bekerja di korporasi aja gitu ya. Sehingga tidak banyak kekhawatiran atau tidak banyak ketakutan di diri saya kalau kok dipanggil-panggil kerja juga ya gitu. Dan kebetulan di kampus saya itu mereka banyak
bekerja sama dengan banyak perusahaan besar, mereka banyak ngambil manajemen trainee justru dari karyawan-karyawan yang bahkan nggak mahasiswa yang tidak mendaftar gitu. Jadi saya juga walau nggak daftar sempat juga diajak-ajakin manajemen trainee, tapi karena itu bukan prioritas saya nggak deh gitu. Kebetulan pas lulus, pas saya baru jadi pengantin baru Mas jadi fokus saya ke keluarga waktu itu gitu ya. Saya fokus saya berkeluarga lalu membesarkan anak-anak saya. Jadi saya 5 tahun di awal karir saya itu saya sempat sebelum menikah saya masih aktif sebagai MC, saya juga punya bisnis gitu ya. Saya juga jadi apa namanya TV host gitu. Jadi kegiatan saya nggak kurang, sama sekali nggak kurang gitu. Tapi waktu saya lulus masuk ke usia 25 tahun, saya fokus bahwa saya 5 tahun ini akan fokus di keluarga. Jadi saya akan jadi ibu rumah tangga full gitu. Dan selama 5 tahun itu ya udah saya di rumah gitu ngurusin anak saya, nganterin sekolah, bikin bekal gitu ya. Walaupun lama-lama ngapain ya gitu, saya buat bisnis juga akhirnya gitu. Tapi pada saat karena mindset saya sudah tahu bahwa yang namanya bisnis itu atau mendatangkan uang tunggahnya di korporasi, semua fase itu saya lewatin dengan santai gitu. Waktu saya jadi kuliah, saya dapat uang dari kerja ya oke, saya 5 tahun di rumah jadi rumah tangga ngurusin anak, juga nggak dapat uang bulanan ya fine-fine aja gitu. Karena saya tahu nih, hidup tuh nggak cuma selesai di sini gitu. Chapter berikut kita tuh akan hadir gitu, dimana pada saat kita sudah aware terhadap itu, kekhawatiran itu bisa ditekan gitu. Dan ini juga yang banyak saya lihat di klien-klien coaching saya gitu ya. Kebanyakan nih kebetulan perempuan kebetulan nih. Ya mereka rata-rata datang ke saya tuh either dia udah jadi CEO-nya atau dia udah director atau dia pemilik bisnis yang dia semua udah punya gitu, tapi dia bingung gitu kan, apalagi kayak Mas dibilang ya di masa ini itu serba ketidakpastian bikin dia bingung. Tiba tuh saat saya tanya lagi dan saya reminding lagi, apa sih yang membuat kamu di awal sebenarnya terjun di sini, atau apa yang membuat kamu bekerja itu apa gitu. Apa ya gitu, cari uang. Oke, selain cari uang apa lagi gitu. Oh, merealisasikan diri gitu, menemukan diri saya. Apalagi jadi role model untuk keluarga saya gitu kan. Oh ya itu bisa di mana? Dan dari sana menyadari bahwa ternyata yang namanya jabatan itu bisa sekali-sekali hilang gitu. Benar nggak Mas Di? Yang namanya jabatan, namanya bisnis, namanya itu bisa tiba-tiba diambil dari kita terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi pada saat kita tahu alasan kita mulai itu apa dan mana yang penting buat kita, bagian itu diambil dari kita, kita tuh nggak jadi orang yang tidak punya arti gitu. Kebetulan kemarin saya bikin konten tentang itu. Saya bilang bahwa orang itu kita tidak berpengaruh, hidup kita itu tidak ditentukan oleh jabatan kita. Jadi tenang-tenang aja gitu. Kamu tuh bisa hidup di mana aja, intinya seperti itu. Pada saat orang memahami itu, keraguan atau ketakutan itu bisa dikendalikan. Mungkin nggak bisa dihilangkan ya, tapi kita jadi yakin bahwa kalau nggak di sini saya masih ada tempat lain kok untuk perform. Seperti itu Mas Di. Itu yang selalu saya ajak coach saya bicara kalau mereka ada ketakutan atau keraguan gitu ya. Gimana ya ke depannya? Apa hidup saya gimana ya? Saya balikin ke situ bahwa mungkin kalau ini bukan waktu kamu berhasil di sini, ya siapa tahu kamu akan berhasil di tempat lain gitu. Dan setelah mereka menyadari itu, mereka jadi lebih tenang. Oh iya ya, benar juga ya gitu. Hidup tuh nggak cuma di sini aja kok gitu ya. Bukan cuma di kantor naik level 24 di gedung itu adalah hidup yang bahagia juga gitu. Saya banyak sekali ya ketemu dengan anak-anak content creator. Saya punya komunitas tuh anak-anak umur 23 tahun kan Mas Di. Dan itu penghasilannya udah puluhan ratusan juta gitu. Kita yang udah sekolah lama, dia tuh bahkan even nggak kuliah gitu. Dia bangun bisnisnya secara digital, secara online. Jadi kalau dibilang belajar setinggi-tingginya sampai ke negeri Cina biar kamu berhasil, ternyata sekarang enggak gitu, dan banyak bukti di depan kita gitu. Jadi kenapa harus takut? Nah itu sih yang selalu saya kerap reminding ke coach saya bahwa kalau ketakutan coba trace lagi alasan kamu kesini tuh apa sih sebenarnya yang mau dikejar, dan bisa nggak itu dicari tempat lain. Kalau bisa ya sudah, nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau apa sih pendekatannya lebih ke situ. Mungkin beda sama Mbak Erni kan yang lebih teoritis. Kalau saya yang saya rasakan, yang saya share dengan coach saya, dan saya ajak mereka untuk melihat lagi gitu.
sehingga ketakutan itu bisa dikendalikan. Seperti itu sih Mas Di. Yes, yes. Thank you Kak Rika ya. Jadi memang benar banget tuh ya teman-temannya. Jadi kerja itu ataupun hasilkan cuan itu nggak harus kerja sama orang sih, benar juga ya. Jadi banyak cara yang menjadi konten. Bahkan sekarang teman-teman buat yang mungkin barangkali ingin jualan gitu ya, ingin jualan nggak harus stok barang. Ada tuh yang namanya affiliate ya. Ada affiliate TikTok, affiliate Shopee atau apapun lah ya, teman-teman nanti bisa join affiliate-nya gitu ya. Ada cara-cara. Jadi pas banget nih, kebetulan aku juga baru aja kemarin ada rilis ebook ya, itu yang terkait dengan live streamer ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa jualan nih secara online jadi live streamer teman-teman. Karena pada hakikatnya akhirnya ada quotes yang menarik nih Kak, omongan kali Kak, learn more, earn more, banyakin belajar supaya kita bisa banyakin cuan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya Kak, kapan kita akan butuh skill itu ya. Kapan kita butuh skill itu sehingga akhirnya jadi ya udah kerja enjoy aja, enjoy lah sih. Juga menikmati Betul, di mana fase kita itu ada gitu. Itu Fase, penting banget. betul, Fase kita lagi jadi mahasiswa, ya udah nikmatin jadi mahasiswa. Ngapain? Kerja kelompok, jalan-jalan ke mall gitu ya. Yes, Mungkin betul. bolos sekali-sekali, nikmatin gitu. Fase kamu di mana? Cari kerjaannya, nikmatin. Cara cari kerja, di interview, ditolak orang, nikmatin aja. Udah itu Nikmatin, suatu saat akan jadi pembelajaran yang kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan kita butuhkan itu gitu. Bagian kamu lagi di bawah, lagi nggak punya uang gitu ya, ngarepin suami kasih ke uang bulanan ke kamu, ya udah nikmatin gitu. Kuncinya sih di itu aja. Terima apa adanya, Terima apa aja ya. Betul, ya kan? betul. Apa adanya ya, seapa adanya. Oke, so teman-teman Ya itu buat membantulah. ya yang buat sedang menyimak obrolan ini, boleh juga ya tetap bisa dituliskan di kolom chat kalau misalnya ada pertanyaan kepada Kak Erni, seorang education and talent coach, dan juga Kak Alika yang seorang customer branding, dan juga terkait dengan bagaimana grooming ya, yang pastinya akan bisa mendapatkan pesan-pesan dari kita. Nah, Iya nih. ke Kak Erni Aku lagi nih, mau Kak punya apa nih? Ada teman-teman aku nih, ada Kak Devita, Kak Devita. ada Oh Kak, ya, ini Kak Dietra nih. Lala Dietra atau bukan? Kak Lala Dietra itu ini kayaknya banyak Lala juga ya. alumni AI juga ya. Oh, halo. Salam Yes. ketemu lagi. Ya. Oke. Oh, bukan Dietra nih Lalanya. Bukan Dietra. Kalau Dietra aku kenal juga, kan Aku juga alumni AI juga. udah curiga tadi. Udah curiga juga Kalala atau bukan? Yes. Nah, oke. Sekarang kita ke Kak Erni lagi nih, Kak Er. Kalau misalnya dari pengalaman kakak nih mendampingi keluarga nih ya, nah kira-kira langkah-langkah sederhana apa sih Kak yang bisa diterapkan ya, dipakai gitu ya buat keluarga sehingga sehat itu kan bukan hanya secara fisik ya sekarang ya, tapi juga sehat secara mental Kak. Kalau di rumah sehari-hari kalau dari sisi Kak Erni praktek emosional intelligence apa Kak kalau di rumah? Oke, Mas Di. Kalau dari aku sendiri sama ini ya, sama klien kalian juga yang apa yang aku sarankan ke mereka gitu ya. Semuanya itu pertama-tama tetap mulai dari diri sendiri gitu. Tetap mulai dari diri sendiri. Karena katakanlah itu ya, kalau kita situasi sulit atau apapun itu kan sesuatu yang di luar diri ya. Jadi ibarat kita ini tuh pohon mau anginnya apapun tuh harusnya kan tetap kokoh. Berarti kan harus tetap mulai dari diri sendiri. Jadi yang pertama bagi orang tua itu ya mulai dong belajar mengenali diri sendiri gitu ya. Bukan cuma sekedar informasi yang ada di KTP aja gitu ya. Tapi katakanlah kalau dengan emosi itu biasanya aku kalau ada situasi sulit seperti ini itu pola reaksiku apa ya? Apakah aku langsung marah, langsung terus pikiran-pikiran apa yang muncul gitu loh, kekhawatiran-kekhawatiran apa yang muncul. Itu tuh disadarin dulu begitu. Jadi karena belajar untuk bisa meregulasi emosi sendiri agar itu ditiru oleh anak. Kita mau ngasih tahu anak sabar, sabar ya, sabar. Tapi kalau kita sendiri nggak sabar kan belajar dari perilaku orang tua gitu ya. Action speaks louder gitu ya. Mau di kata-kata nasihatnya panjang lebar dan bagus gitu, tapi kalau orang tuanya nggak melakukannya ya podo gitu kan.
jadi betul. orang tua sendiri juga apa ya, Iya, walk the iya. talk gitu lah ya. Dia juga belajar itu. Nah, kemudian secara teknisnya, praktisnya, kalau dalam situasi-situasi sulit di mana kita kayak tertrigger pengen itu, akseslah emergency exit kalau saya bilang ya. Di mana kayak begitu ya. Itu emergency exit kalau bagi saya simple aja, gampang. Take a deep breath gitu aja. Itu emergency exit biar kita itu bisa mikir gitu loh. Karena apa namanya, ketika ketika kita emosional itu pastinya apalah itu tangannya atau apalin kan itu nggak bagus ya. Jadi banyak tapi ya yang pertama seperti kata Kalika tadi, sebenarnya apapun yang terjadi diterima dulu, diterima aja dulu. Kesulitan itu makin sulit kalau kita menolak ya kan, menolak gitu. Terus berikutnya, nah belajar penting ya kalau gitu ya. Nah, latihan kedua itu tadi yang pertama kan menerima apa adanya, belajar mengenali diri, pola-pola reaksinya seperti apa. Yang berikutnya coba dong belajar untuk berhenti menunjuk-nunjuk orang gitu. Situasi sesulit apapun, kita kita merasa marah atau apapun itu tuh pilihan kita gitu lah ya. Istilahnya suami mau nyebelin, anak mau nyebelin, istri mau nyebelin, itu kan pilihan kita untuk marah atau enggak gitu kan. Nah, udah suami nyebelin, kitanya marah-marah, makin 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 pengen meledak nggak sih kepala gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Jadi kalau klien saya ada yang komplain seperti itu, selalu harus kembalikan ke diri sendiri dulu, karena ya lu nggak bisa pilih, nggak bisa merubah suami, nggak bisa merubah anak, katakanlah gitu kan ya. Kembali lagi kepada diri sendiri begitu. Terus apa ya, sering-sering deh ngobrol deep talk gitu. Deep talk nggak serius-serius gitu loh. Kadang-kadang tuh kan era seperti ini, aku suka sedih loh Mas lihatnya makan Betul. makan malam sih bareng satu keluarga Ah, ah, di ah. restoran yang fancy gitu ya. Iya. Ah, ah. Heeh. Cuman duduk sih satu meja, cuman nggak tahu ngobrolnya siapa siapa, soalnya masing-masing pegang gadgetnya sendiri. Aduh, aduh, Terus aduh, ya, apanya, ya. apa artinya gitu ya? Keluar bareng, makan bareng apa artinya? Jadi disconnect gitu loh. Disconnect itu kan bikin mengurangi kekuatan untuk menghadapi krisis juga loh. Karena disconnect Betul, satu sama betul. lain. Ibarat rumah itu satu kapal, kalau nakodanya mau ke sana, ini mau ke sana, beda-beda kayak gitu kan ya lama-lama pecah. Yang bikin pecah bukan situasinya, tapi karena ketidakmampuan orang-orang di dalam situasi ini untuk menjadi satu. Seperti itu. Keren, keren, Iya. keren. Sip, Nah, sip, 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 ya. apa Jadi jangan sampai relaksasi. Mm-mm. ya, ya. Ya gimana Kak? Jadi Mana Mas? jangan sampai orang tuanya atau ibunya terutama ya bilang, ibu ini udah sabar tapi nadanya tinggi gitu ya, tapi ngomongnya sabar gitu. Ibu ini udah sabar loh, tapi ngomongnya nadanya Nah, tinggi gitu. iya. Terus ini Mas, ini yang sering sebenarnya kedengarannya lucu kalau kita pikirkan ya. Gini loh, ini ngomong itu yang pelan, bisa nggak sih? Gitu. Ngomongnya tapi Iya, kayak iya. gitu gitu. Iya, Itu kan itu taunya itu bisa nggak sih betul, ngomongnya betul, pelan betul, tapi betul. pasti aku ngebayangin ya dalam diri anak, oh ngomong pelan tuh kayak gitu ya, volume Iya, 10 out of 10 ya. betul, Itu betul, kan betul. karena nggak sadar ya Mas, nggak sadar ya kan. Jadi intinya tuh banyak-banyak sadar wes lah gitu. Iya, iya, iya. Belajar Oke, sadar. betul, betul, betul. Nah, Hmm. jadi teman-teman ini kenapa penting banget ya kita ngomongin tadi, ngomongin soal parenting keluarga, karena untuk kita bisa bangkit ya salah satunya ya tadi dari circle terkecil kita, terdekat kita yang kayaknya dari keluarga gitu kan. Apalagi keluarga kan harta yang paling berharga ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya, keluarga Cemara ya. Oke. Nah, Keluarga sekarang Cemara. iya. Nah, sekarang kita ke Kak Lika nih. Kak Lika. Nah, kan kalau untuk orang yang katakanlah tadi kita ngomongin orang yang dalam kondisi yang memang dia sudah kerja. Nah, ini kan mungkin banyak juga nih. Kalau data terakhir kan berapa ratus ribu orang ya. Per Februari Mhm. 75.000. Nah, sini kayaknya makin nambah lagi tuh jumlah orang yang di PHK. Nah, pada saat
Ya. ada seseorang nih yang dia akhirnya di PHK. Kan tadi kakak bilang bisa banyak hal yang bisa dilakuin kalau memang dia udah prepare, ya kan? Kalau memang dia udah prepare atau dia memang udah aware bahwa skill up, level up, oh aku harus naikin skill untuk bisa naik level, atau mungkin udah learn more, earn more, udah punya mindset, oh kalau bisa belajar banyak, aku bisa dapat cuan yang banyak berbagai skill yang ada. Tapi ternyata dia belum prepare nih kak, tiba-tiba di PHK, maka pasti ada denial, ada reject, atau mungkin ada blame ya yang dirinya nih. Nah itu gimana tuh kak caranya untuk seseorang bisa bangkit akhirnya punya keinginan lagi untuk ya udah deh aku harus belajar lagi dari nol lagi nih. Ya, sementara usia mungkin katakanlah ketika di PHK itu usia udah nggak muda lagi nih. Gimana tuh kak untuk bisa bangkit ya kak? Oke, untuk bisa bangkit ya. Kalau kebetulan hari ini kita ngomongin menggunakan AI ya, emotional intelligence. Kan kalau dilihat dari definisi emotional intelligence itu sendiri kan adalah bagaimana kita mampu mengenali, memahami, mengelola dan mengarahkan emosi kita gitu ya dengan menggunakan 5 pilar si Daniel Goleman yang kasih itu ya. Self awareness, self regulation, motivation, empathy sama social skill. Nah, bagaimana sih kita bisa bangun dari keterpurukan itu? Karena hari ini topiknya ke AI, saya ngambil ke sana ya, ambil ke 5 pilar dalam emotional intelligence itu, bahwa pertama kan self awareness. Bagaimana sih kita mengenali dan memahami emosi tersebut? Jadi kalau misalnya kita di PHK, apa sih yang kita rasakan? Itu emosi apa yang kita rasakan? Akan merasa terhianati mungkin gitu ya, merasa terhianati oleh atasan nih, atau dia merasa marah, atau dia merasa sedih, atau dia merasa takut, atau dia apa gitu. Belajar mengenali dulu aja gitu. Bagi mereka saya sarankan mengenali dulu. Emosi itu jangan dilawan, jangan ditolak, tapi kembali diterima dan diidentifikasi gitu. Apa sih? Oh, saya ternyata merasa diri saya ternyata kurang layak ya gitu. Dan kita bisa lihat, kita sadari lagi, apakah benar gitu, saya tuh nggak layak. Dibangun awareness di situ, bahwa enggak kok, saya layak kok, buktinya selama 10 tahun di perusahaan ini saya tidak pernah mengalami tidak pernah ditegur yang kesalahan yang fatal, atau tidak pernah ini murni dari memang kondisi ekonomi aja gitu. Bahwa saya dipecat ini bukan karena saya tidak layak, mungkin tadi ada yang merasa takut gitu. Rasa takut ini hadir dari mana ya? Oh, rasa takut ini hadir dari saya takut tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya gitu. Apakah kebutuhan ekonomi keluarga saya hanya bisa saya dapetin dari bekerja di kantor ini aja ya? Apakah sebenarnya bisa sih saya mendapatkan masukan dari tempat lain? Membangun self awareness, pengenalan, pemahaman emosi dari situ tuh membuat dia jadi aware gitu, bahwa enggak kok, bukan saya yang bermasalah di sini gitu ya. Atau bukan kegagalan ini bukan sepenuhnya karena saya ya. Banyak hal yang berperan di situ, keadaan ekonomi, regulasi atau apa, sehingga dia jadi lebih nerima gitu, tidak mengecap dirinya itu sebagai orang yang buruk gitu, hanya karena satu peristiwa ini. Yaitu apa peristiwanya? Hanya PHK aja. Bahwa dia bisa nginget joyful atau pencapaian-pencapaian apa yang dulu dia pernah dapatkan gitu, yang itu membuat saya punya worth kok, saya punya nilai bagus kok, saya masih bisa diri saya lagi nih gitu. Jadi jangan self awareness membantu orang itu mengenali bahwa satu peristiwa itu bukan berarti mengungkapkan atau memberi cap kepada dirinya saat ini gitu. Itu hanya peristiwa aja yang terjadi sama dia gitu. Nah, dari situ dia bisa melakukan pilar yang kedua, yaitu self regulation atau pengelolaan emosi ya. Dia bisa memikirkan dengan dia menerima, dia membuka diri, membangun awareness, dia bisa memisahkan antara perasaan sama fakta. Jadi gini, ada teori dari Abraham Hicks yang menyatakan kalau kita memasukkan pikiran di kepala kita selama 7 detik, akan hadir 7 detik berikutnya yang buat kita menarik fakta-fakta lain yang akan mendukung pemikiran-pemikiran kita tersebut gitu. Jadi kalau dia berpikir, aduh saya gagal nih, saya emang gak worth it nih, saya memang layak nih kayak gini, akan hadir tuh memori-memori tentang
hal yang mendukung hal tersebut. Karena yang namanya pemikiran manusia tuh sekompleks itu gitu. Kita semua tahu mengenai energi, menarik energi ya. Waktu dia menarik energi negatif di kepalanya akan hadir negatif emotion yang lain ya. Pada saat dia bisa self regulation atau bisa mengelola emosi, dia sadar bahwa nggak ada gunanya nih saya narik emosi negatif tadi, karena sudah ada penelitiannya yang menyatakan gitu. Kalau orang bilang berpikiran baik agar menghasilkan hasil yang baik, ya itu memang benar gitu. Pada saat dia sudah aware dan dia sudah memikirkan itu dan dia tidak terlarut dalam, aduh saya gagal ya jadi orang tua, saya jadi suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, aduh saya ini sedih banget. Tapi dia bangkit, dia tidak fokus ke situ, ya, dia belajar memulihkan rasa tidak nyaman itu dengan itu tadi memisahkan antara perasaan sama fakta. Faktanya apa? Faktanya saya orang yang hebat kok. Saya selama ini berpuluh-puluh tahun diandalkan orang. Saya juga orang yang on time. Saya orang yang bertanggung jawab. Itu akan membuat dia lebih tenang ya. Sehingga akan muncul dari pilar yang ketiga itu motivasi dari dalam diri dia. Emotional intelligence itu bantu dia melihat, oh iya ya, saya sadar nih saya punya potensi. Saya punya kesempatan, saya punya kekuatan yang saya bisa cari di luar, nggak hanya di sini. Sekarang apa ya langkah selanjutnya yang akan saya lakukan untuk bisa membuat itu terjadi? Nah, dengan menerapkan emotional intelligence dalam pemikirannya, dia jadi lebih tenang, dia jadi lebih terbuka terhadap masukan-masukan. Mungkin kalau dulu waktu masih mumet gitu, kalau ada temennya bilang, coba deh kamu ngelamar ke tempat saya deh. Ah enggak deh, kan nggak enak gue malu gitu ya. Oh ntar lu gini lagi sama gue gitu. Ah gue nggak deh. Tapi kalau dia sudah sadar, dia melihat bahwa oh iya ya, kesempatan juga nih. Oke, why not? Oke, saya kirim deh CV saya ke kantor kamu ya. Ada peluang apa nih di situ bisa saya gali. Karena dia sudah punya motivasi dari dalam. Hasil dari dia membangun self-awareness, dia self-regulate emotionnya, sehingga motivasi itu muncul dari situ. Baru yang namanya interaksi dan empati dengan keterampilan sosial dia jadi bisa nyaman gitu. Sewaktu dia punya pemikiran yang nggak nyalahin diri sendiri, nggak minta dikasihani orang, dia jadi bisa lebih nyaman ketemu sama orang. Kalau ada kerjaan, boleh dong masukin aku mau ngirim CV nih ke tempat kamu. Sewaktu dia tenang, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau dia masih merasa tidak, aduh beruntung ini, aduh saya tuh mau ngomong sama teman juga malu gitu. Tapi kalau udah 3 pilar itu terkontrol, empatinya dia terhadap orang lain juga sudah nggak baperan lagi kalau ditawarin kerjaan, malah dengan senang hati akan mengantisipasi gitu. Kalau dulu mungkin tersinggung ditawarin kerjaan, sekarang enggak. Nah itu sih yang saya sarankan untuk mereka yang dalam posisi itu ya, merasa tidak berarti karena kena PHK, cobalah menerapkan kelima pilar emotional intelligence ini. Sehingga bisa bersikap lebih tenang dan bisa melihat peluang secara bigger picture dan dari sudut pandang yang berbeda, nggak hanya pikiran dia aja gitu, bahwa dia adalah korban dari yang namanya birokrasi gitu ya. Karena dia punya banyak kesempatan gitu. Bukan korban. Betul, Seperti sering itu, banget Kak. jadi menyalahkan kondisi ya Kak ya. Udah, jadi nyalahin kondisi, nyalahin negara Konoha lah, nyalahin apanya lah, udah nggak usah pusing-pusing lah. Jangan jauh-jauh pikirannya, kamu fokus diri sendiri aja. Betul banget ya. Nah itu ya, teman-temannya jadi seru banget. Bahkan ternyata kalaupun kita hari ini mungkin teman-teman ada yang kurang beruntung atau mungkin ada saudara atau siapapun yang kurang beruntung, badai, bahkan disebutnya badai. Nah bahkan nggak cuma di Indonesia, ya, di beberapa negara seperti Microsoft, terus juga Tesla, beberapa perusahaan-perusahaan besar yang orang pikir, kayaknya itu udah perusahaannya udah oke banget, tapi ternyata enggak juga, kemudian kita yang akhirnya jadi banyak yang juga akhirnya kena PHK juga. Tapi ternyata tadi caranya ya, terima dulu ya kayak kondisinya, kemudian siapa tahu justru kita di PHK jadi bisa berpikir jernih bahwa nggak ada pilihan lain nih, terus gue harus ngapain gitu ya. Selama ini mungkin udah terlalu enjoy ya, udah terlalu nyaman di zona nyaman karena selalu dapat gaji bulanan. Oke, so teman-teman, sebelum kita lanjut nanti ke sesi tanya jawab nih teman-teman, boleh diklik linknya buat teman-teman yang belum gabung ke WhatsApp grup komunitas Emotional Intelligence yang namanya Emotional Intelligence Community Indonesia. Karena nanti akan ada event-event serunya, event seru lainnya yang jelas dalam waktu dekat Pak Hermanto Kosasi itu akan mengadakan satu kelas
ini seru banget kelasnya karena kelasnya itu belajar ya teman-teman nanti kalau ikutan kelas ini, kalau teman-teman mau jadi aktor bisa banget, mau jadi presenter keren banget pastinya. Kenapa? Karena belajar yang namanya body language and micro expression. Ya, nanti kapan dan bagaimana cara daftarnya? Join dulu aja grupnya, nanti kita ikut. Oke, nah teman-teman kita ke sesi tanya jawab. Kalau tadi Pak Suwandi kayaknya mau langsung open mic katanya, kayaknya nggak enak kalau diketik-ketik katanya mau langsung open mic, boleh Pak Suwandi. Langsung mana nih dari tadi kayaknya paling semangat nih Pak Suwandi ya. Boleh Pak Suwandi masih join sama kita Pak. Kalau mau open cam, open mic silakan. Baru nanti habis itu kita ke Kak Oki ya. Silakan Pak Suwandi. Oke, makasih Ya, kesempatannya. Ini kan saya diajak sama teman. Jadi teman saya oke. ini ya luar biasa lah ya. Dia Oke. ya dia apa namanya? Ya bersemangat lah. Makanya aku juga bersemangat. Ya yakin Oke, kalau oke. apa yang disarankan itu ya pasti bagus gitu. Jadi sebenarnya saya nggak ngerti ini apa gitu dan tiba-tiba backgroundnya begini dan bahasnya sudah masuk ke dalam-dalam ini ya. Saya rasa cukup keren ya. Iya benar-benar saya bingung gitu. Karena apa itu AI nggak pernah dengar. Ya pernah lah dulu waktu ya di Gramedia gitu ya belajar-belajar gitu tapi nggak pernah mendalami. Nah jadi nanti tadi yang dibilang Mas Di bahwa akan ada kelas, wah ini apalagi nih gitu kan. Jadi sebenarnya dalam kebingungan saya pikir ya kalau memang untuk belajar yang bagus ya coba kita ikutin aja gitu. Yang penting eh apa namanya petunjuknya jelas gitu lah ya. Jadi ya benar lah selama saya simak tadi ya di zaman yang perubahan drastis ini ya kita perlu banyak apa mengecap ilmu ya saya rasa ya baik dari parenting maupun dari segala apa life coach ya yang Bu Lika itu saya rasa sangat bagus ya. Jadi ya coba deh saya cuma dukung aja lihat apa yang bisa dipelajari dan didukung gitu. Untuk seterusnya. Oke, Nggak ada thank you, pertanyaan sih thank you. saya. Nggak ada pertanyaan ya, hanya Oke. testimoni ya. Oke, thank you, thank you. Iya, iya. Thank you, terima kasih Pak Iya. Suwandi ya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Suwandi. Oke. Oke, ya jadi kayaknya juga salah satu peserta yang kita juga baru ketemu juga ya, Pak Suwandi ya. Sebelumnya kita belum pernah join juga. Oke, silakan tadi Mungkin Kak aku Oki. bisa silakan. komentarin Boleh, komentarnya Pak boleh kali Suwandi. Kak. Iya, jadi Pak Suwandi, emotional intelligence itu adalah sebenarnya asalnya kan memang ada seorang yang namanya Daniel Goleman yang dia punya 5 pilar dalam emotional intelligence gitu ya. Nah, pilar itu turutannya dari self awareness, saya jelaskan tadi, self awareness, self regulation, membangun empati, membangun motivasi dan menciptakan social skill. Jadi emotional intelligence itu sebenarnya ngajarin kita sebagai manusia seperti tadi Coach Ernie bilang untuk nggak hanya move on aja kalau ada masalah, tapi sebelum move on kita harus move in atau masuk ke dalam diri, bertanya kepada diri sendiri, mengelola emosi kita gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya menerima sakit-sakitnya aja, tapi juga membuat itu jadi pembelajaran terhadap apa yang harus kalian lakukan ke depan. Karena di masa sekarang ini kita nggak akan ada orang lain yang bantu kita Pak. Gitu kita semua udah tahu. Jadi emotional intelligence membantu kita untuk membantu diri kita sendiri, melihat ke dalam diri, dan mencari apa ya yang saya punya di dalam diri saya bisa bikin diri saya maju lagi dan bangkit. Dan langkah-langkahnya yang saya sebutin tadi. Nanti kalau Bapak ikutan belajar, Bapak akan jadi paham. Jadi, karena hidup ini kita harus berjuang sendiri, Pak. Nggak ada yang bantu. Mantap, Itu sih mantap. tambahan Nah, dari itu saya. yang Mungkin Mbak Eri mau nambahin. itu sorry aku potong sebentar. Ini kebetulan karena aku ada Zoom lain, jadi aku masih kejar. Tapi cukup menjawab dan cukup saya nantikan itu pelajaran. Tadi saya catat yang terakhir itu 5 pilar itu cukup keren. Tapi karena cepat gitu ya. Jadi tulisannya juga Betul. Harus dipelajari layar satu-satu. harus dipelajari. Tenang. Basicnya di Makasih situ. banget. Basicnya di situ. Tetap stay aja nanti ada di di grup, grup nanti kan kita ya? akan infoin. Iya, siap, nanti Di kita grup ada. ya. Oke. Silakan Kak Erni kalau udah tahu. Baik. Kasih. Oke, aku Ya izin mungkin dulu ya. shotnya begini ya, Kasih.
Pak Wandi mungkin less than one minute. Ini shotnya adalah kalau kita belajar kecerdasan emosi itu keputusan kita itu nggak cuman oleh perasaan tapi juga oleh pikiran. Jadi Mantap. menggabungkan feeling dan thinking itu pendeknya seperti itu. Kebanyakan kan tindakan kita didorong perasaan aja. Apalagi kalau dalam situasi tekanan. Autopilot kita itu perasaan-perasaan. Nah, kalau kita belajar cerdas beremosi, nggak cuman perasaan, tapi perasaan kemudian bener nggak ya ini pakai logika juga, jadi balance. Sip, sip. Akhirnya nanti hasilnya nggak kita sesalin. Itu sih Pak, secara singkatnya seperti itu. Berarti nanti Kecerdasan emosi. yang Nah, coachnya kelas itu kalian ibu berdua ya gitu ya. Ada nanti Atau bertiga programnya nih sama Mas masing-masing, Di. Pak. Nanti ada programnya masing-masing. ada Setiap coach program punya masing. ekspertisnya masing. Itu, Pak. Ditunggu aja nanti, Pak. Join dulu aja. Tetap Itu stay aja di nanti grup ya, Pak. baik, baik. Oke. Di grup. Makasih ya. Oke, makasih. Oke, Yo. Pak. Makasih Bye Ya, Mas semuanya. Wandi. Yo. ya. Makasih. Bye. Sip. Nah, itu tadi ya. Tadi Kak Erni ada yang mau disampaikan? Sudah? Udah. Tadi kayaknya ada yang raise hand tapi sekarang hilang. Oh, itu Oh udah iya, naik Kak lagi. Oki. Kak Oki, silakan Kak Kak Oki. Oki. Halo, selamat malam Malam semuanya. Kak Oki. Selamat Apa malam kabar Kak dong, Kak Oki. Oki? Ini nih, apa namanya? Saya pengen, sorry ya, saya nggak lagi bisa buka video Oh, nih, maaf oke, banget. Iya, nggak Ya apa-apa, udah Kak. tadi udah mau diranjang, baru inget ya ada yang hari ini semua. Iya, iya, Ya, iya. sorry jadi nggak bisa pakai video. Gini, ini kan kita selalu ya kalau di Social Intelligence tuh em, kita harus kayak membuat diri kita kuat gitu ya. Tapi juga kita kadang-kadang ketemu orang-orang yang berlebihan menilai dirinya. Jadi misalnya gimana kalau kebalikannya gitu ya. Jadi misalnya ada orang dipecat gitu kan. Sebetulnya ada sesuatu tuh dalam dirinya. Tapi alih-alih dia mikirin bahwa ternyata dia itu memang kurang dibandingkan yang lain gitu kan. Dia malah bilang, "Oh, ini karena orangnya mungkin sentimen nih. Sebetulnya juga harusnya bukan saya nih." Jadi orang malahan kayak lebih pede gitu. Yang tadi kita bahas kan kalau orang tidak pede malah menyalahkan diri, "Aduh, saya begini," gitu kan. Nah, kalau kayak kayak gitu-gitu, apa yang pernah dialami yang bisa di-sharing nih sama narasumber bertiga ini, coba pengen denger sih. Siapa dulu? Silakan Kak Erni dulu deh. Boleh silakan, Kak. Oke, ya. Oke, makasih Kak Oki. Pertanyaannya bagus banget ya. Em, begini, ketika sesuatu yang nggak mengenakan terjadi, memang pertama kita akan cenderung menyalahkan segala di luar kita, terus kita playing victim gitu ya. Terus mengasihani diri sendiri. Nah, itu tuh sesuatu yang sangat wajar. Nah, tetapi itu akhirnya jadi kita nggak bisa bangkit. Karena kalau kita mengasihani diri sendiri, pasti kita terpuruk terus-menerus. Nah, boleh saya sharing sedikit ya pengalaman pribadi begitu. Em, tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2018-an. Saya mengalami 2 kali peristiwa di mana dikhianatin begitu ya, dikhianatin ini. Oke, bukan not in the romantic love story, bukan. Sekitar 2000 mungkin hampir 2019-an ya. Kebetulan saya sama adik-adik saya punya usaha begitu ya. Kami supporting mining di sini gitu ya, kontraktor begitu. Kami karena saya sendiri juga apa ya namanya punya pekerjaan di sekolah, adik saya juga punya pekerjaan di perusahaan sendiri. Jadi kami memasrahkan ke orang ini usaha kami ini. Kami sangat percaya ke dia gitu loh. Tapi ternyata at the end kami itu dikhianatin, kami itu ditipu. Istilahnya ya gampangnya ya kenapa kayaknya kontrak banyak, invoice banyak, kok uangnya nggak masuk-masuk. Ya, ternyata dia gelapkan lah, katakanlah begitu. Sampai dianya di sono di Jawa bisa beli tanah, bisa beli sawah, dan kita menangis gitu loh. Dan itu membuat kita introspeksi. Nah, kalau kita terus terbawa emosi, pasti kita, aduh ini harus dilaporkan nih, bla 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 kayak gitu ya.
Tapi setelah kita pikir-pikir, it's just too much energy untuk kita. Kita memilih untuk duduk, saya dan adik-adik saya memilih untuk duduk. Apa ya yang nggak pas di sini? Kok bisa gitu ya? Mungkin too much trust gitu ya. Kita sangat percaya sehingga kita sendiri kurang kontrol dan sebagainya dan sebagainya. Itu menjadi pembelajaran. Kemudian kita baru mau bangkit, pandemi datang deh. Nah, sudahlah. Pokoknya akhirnya kita kolaps itu ceritanya. Nah, saya sendiri, saya dari 2005, saya bekerja sama dengan seorang ekspatriat membangun international schools. Jadi saya usia 29 tahun itu sudah mendirikan sebuah international schools dan apa namanya directing sebuah international school. 11 atau 12 tahun. Dan ketika di tahun ke-12 saya sendiri didiagnosa punya masalah medis, di mana saya lagi berperang dengan masalah medis dan saya meninggalkan tempat ini karena saya pengen konsentrasi dengan itu. Behind my back dong, saya di step terjadi character assassinations dan terjadi apa ya namanya pemfitnahan gitu. Meskipun saya tidak on the spot di sini, tapi banyak teman-teman saya yang ngasih tahu ke saya dan mereka, ayo dong speak up dong gitu kamu. Kami tahu kamu nggak melakukan itu dan segala macam. Again saya duduk lagi dan berefleksi gitu. Pertama-tama yang saya lakukan ya saya move in, saya terima dulu ini sebagai sebuah kejadian kayak kata Kak Lika tadi ya. Yaitu sebagai sebuah kejadian. Dia ngomongin saya ini itu betulkah saya? Bukan kok. Saya nggak seperti itu. Jadi saya nggak membiarkan itu mempengaruhi saya gitu ya. Em, Kemudian ketika teman-teman yang saya yakin mereka sayang sama saya meminta saya untuk membela diri, saya bilang nggak usah. Untuk apa? Untuk apa saya buang-buang energi begitu ya? Lebih baik saya dalam aja fokus kepada pengobatan saya dan saya berfokus aja mencari kenapa ini bisa terjadi. Disitulah saya akhirnya belajar bahwa apapun kejadian kita itu pasti kita punya kontribusi. Nah, dan untuk sampai ke titik itu kan kita butuh benar-benar pertama menerima bahwa itu telah terjadi ya. Habis itu terus kemudian kita nggak cuman kebawa perasaan tapi juga pakai logika. Kontribusiku apa ya sampai kejadian ini terjadi? Karena nggak semata-mata ininya dia gitu ya. Kemudian ada lagi sedikit landasan spiritual mungkin ya bahwa ya tuh semua segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan ya. Berarti Tuhan mengizinkan ini terjadi. Berarti pasti untuk kebaikan saya. Gitu aja. Oke, terus akhirnya dengan so you can imagine the feeling ya. Dengan bulat hati gitu ya. Sekolah yang saya lahirkan, saya bangun 12 tahun dengan keikhlasan sepenuh hati, saya lepas. Tapi ternyata, dan setelah itu ya, terus kan, aduh ini mau ngapain ya? Saya bener-bener back to zero gitu ya. Dari hero itu ya. Dulu dari zero jadi hero, back to hero lagi. Back to zero lagi ya. Nol jadi hero, jadi nol lagi. Kemudian saya ingat, oh dulu saya pernah di titik nol kok gitu ya. Dan saya pernah bisa naik, berarti saya bisa naik lagi. Jadi di titik nol itu, saya menerima saya kembali berada di titik nol, saya berefleksi apa maksudnya ini. Terus akhirnya sebenarnya apa sih yang ingin saya lakukan? Sebenarnya apa yang membuat saya bahagia, membuat saya senang? Oh, berbagi ilmu. Oh, membantu orang. Membantu orang meraih potensinya dan segala macam. Terus saya tuh cari-cari itu apa ya bahasanya. Terus saya ingat dulu kalau tim saya itu bertanya ke saya nggak pernah kasih jawaban. Tapi saya bertanya balik. Terus saya cari tuh, apa ya namanya kalau teknik itu ditanyain tapi bertanya balik. Ketemulah saya dengan istilah coaching. Nah, akhirnya saya sign up untuk coaching certification di Coaching Indonesia. NC Today, saya ketemu orang-orang hebat seperti Anda semuanya, Kalika, Masdi, dan teman-teman yang lain. Kalau itu nggak terjadi, ya saya nggak akan menjadi coach, saya nggak akan ketemu dengan orang-orang hebat, saya nggak akan apa ya istilahnya itu menjangkau lebih luas. Kalau dulu kan saya totally dedicated untuk satu building ya. Meskipun di building itu many nationalities, saya berhadapan dengan parents itu dari berbagai negara, dengan tim saya juga dari berbagai negara. Gila-gilaan itu stresnya, gitu kan. Nah,
Tapi ternyata sekarang saya benar-benar sudah out of the building, saya flying solo di luar gedung itu, saya malah bisa menjangkau banyak orang. Sekarang kalau saya refleksikan lagi, saya berterima kasih loh dulu di step back, ditusuk dari belakang. Saya berterima kasih loh difitnah gitu. Karena apa ya, itu membuat saya menemukan opportunities yang baru. Membuat saya akhirnya berada di dunia ini. Kalau enggak kan pasti saya stuck di situ gitu. Nah, terus Ya, yang berikutnya ya seperti itu Kak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya apa yang ditanyakan. ya. Tapi nggak, sharingnya bagus banget. Apa ada masukan-masukan yang Mm-mm, kita pelajari ya dari Kak mm-mm. Kak En ya. Cuma satu nih, sorry Nah, sebelum mm-mm, Kak Lita jawab ya. Jadi ini dari tadi kan kejadiannya adalah kita em, betul gitu ya istilahnya ya, tapi kita kita ternyata diginiin orang gini 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 mm-mm, gitu. Kan dari tadi mm-mm, begini nih. Tapi yang saya pengen nanya adalah kebalikannya. Jadi mm-mm, misalnya mm-mm, contoh aja saya lah misalnya. Saya oke. sebetulnya itu bodoh, sebetulnya itu males, sebetulnya Mm-mm, itu tukang ribut gitu ya. mm-mm, mm-mm, Nah, kemudian saya dipecat gitu ya, atau saya mm-mm, dimarahin gitu. mm-mm, Kan mm-mm, biasanya orang, wah, kenapa nih? Wah, dia pasti sentimen tuh sama saya. Makanya saya dimarahin gitu kan. Kan gitu selalu bilang ya pokoknya bukan gue yang salah tadi kayak kayak Erni bilang gitu kan. Tapi mm-mm, sebenar-benarnya saya tuh ya mm-mm. itu tadi udah males, udah bodoh, suka apa pokoknya julid gitu kan ya. Nah, itu tapi dia tidak sadar tentang itu. Ngerti nggak Kak Erni? Nggak Mm-mm, sadar mm-mm, nih bahwa dia tuh begitu mm-mm, gitu. Nah, mm-mm, mm-mm, eh, gimana kalau kita kebetulan kita kita mm-mm, kebetulan ini adalah di pihak yang netral ya, artinya kita mm-mm, bukannya benci sama dia enggak, tapi kita bisa melihat mm-mm, gitu ada sesuatu dari dia sebetulnya, tapi dia mm-mm, ngomongnya kayak gitu seolah-olah wah gue yang benar tapi mm-mm. orang salahin. Nah, itu apa nih kalau Kak Erni ketemu sama orang yang kayak gitu, apa yang Kak Erni akan katakan? Terima kasih Kak Oki, itu banyak banget dulu di tim saya, terutama ya mau yang berpendidikan, mau yang istilahnya level yang cleaning service ataupun yang level guru, yang level ini ya kepala divisi, ada juga yang kayak gitu gitu ya. Pertama, pertama kembali lagi Kak, saya menerima bahwa saya bertemu dengan orang seperti itu penting banget gitu ya. Yang kedua, saya mengontrol diri saya sendiri untuk tidak punya keinginan merubah dia, karena itu bisa bikin saya stres gitu ya. Hmm. Saya hanya bisa mengatakan ini yang saya lihat dari pengamatan dan observasi saya. Kalau kamu setuju dan berpikir bahwa kamu punya celah perbaikan dan pengen dibantu, mari. Tapi kalau enggak, saya nggak salah. Itu pasti karena dia. Ya monggo. Suatu saat alam yang akan menendangmu dan kamu akan sadar. Punten pakai bahasa. Dipasrahkan ya, Kak Erni Heeh, iya. dipasrahkan ya istilahnya Heeh. ya. Karena kan begini, saya pernah di titik ya mungkin terlalu baik. Maksudnya itu kalau kok kayak dia kayak gini tuh, aduh bagusnya kayak gini, terus kita kayak punya I really want to help gitu loh. Mm-mm. Hmm. Tapi ternyata tuh tidak semua orang tuh pengen dibantu. Nah, dan Ya, akhirnya kan kita ya, sakit hati. betul. Sekarang Ya, saya sudah sampai di titik I am ready to help, bukan I want to help lagi. Kalau I am ready to help itu kalau kamu pengen minta bantuan ya aku pasti akan membantu. Tapi saya nggak lagi menawar-nawarkan waktu dan energi saya untuk ngebantu gitu. ya, Gitu benar-benar sih. karena Iya. orang nggak ngerasa pengen dan Hmm. nggak rasa butuh ya nggak bakalan denger, ya kan? Ya, betul, betul. Itulah kenapa orang coaching harus datang dari dirinya sendiri kan, keinginan untuk di coach. Nggak karena Betul. Kalau didorong-dorong oleh siapapun. agendanya orang lain ya ini ya nggak jalan ya agendanya dari Iya. orang lain. Iya, Nah, iya. betul, betul begitu sih Kak Oki. Oke, Pas banget, terima banyak kasih. saya nanggepin itu. Even, Kayaknya udah even ya, cukup tuh, udah dalam tuh jawabannya. betul ya. Thank Iya you, sih, mungkin rekan Kak ya Lita. mungkin kalau aku menambahkan Gimana ya Kak? kembali eh eh, saya setuju sama kata Kak Erni dulu. Waktu awal-awal saya jadi coach juga emang gitu, semua orang mau saya bantu.
awal-awal saya jadi education content creator juga gitu. Saya bikin konten berharap semua orang dapat manfaat dari konten saya. Ternyata masih ada aja orang yang julitin konten saya, yang jadinya membuat saya merasa tidak berdaya gitu, atau menganggap saya sok tahu gitu. Benar kata Kak Erni, orang tuh dikasih ilmu gratis belum tentu mereka bersyukur gitu. Saya pikir dulu saya bikin konten karena saya banyak dibayar oleh korporasi, saya bikin konten untuk women empowering agar perempuan-perempuan Indonesia nggak punya akses ke situ bisa dapat akses untuk bangun confidence level mereka. Ternyata nggak gitu. Ternyata banyak yang ibu-ibu nggak memang tidak mau belajar gitu. Dia bilang, "Eh, kenapa sih emang mama apa yang salah dengan mama nggak ada masalah, cuma you have to move on gitu." Ternyata tidak mau move on gitu. Jadi awal-awal saya tersinggung ya dengan komentar itu. Lama-lama saya pikir, kalau kamu emang mau mendengar ya lu nonton, kalau enggak ya udah bye gitu. Walaupun dia bilang saya follow ya saya karena saya nggak suka kontennya, unfollow kok pengumuman dia kalau mau naik bus turun boleh pengumuman, kalau unfollow nggak usah pengumuman. Akhirnya saya gitu aja gitu. Karena benar kita niat baik kita belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Jadi saya setuju sama Kak Erni. Saya juga nggak pernah nawar-nawarin kok. Sekarang saya lihat teman saya dalam masalah, kalau dia nggak datang saya nggak akan menawarkan diri. Karena nggak ada efeknya. Yang ada kita punya ekspektasi terhadap orang. Saya berhenti berekspektasi terhadap orang lain sudah sejak lama sekarang. Membantu kita lebih waras. Lebih damai kita ya Kak ya. Tidak stres ya. Stop berekspektasi terhadap orang lain. Benar-benar Ekspektasi untuk membuat dia bahagia. Bahkan kita ekspektasi yang bahagia dia ya. Kenapa kita yang pusing gitu? Kan dia nggak bahagia. Kenapa kita jadi pusing? Karena kita punya ekspektasi kita bisa membantu dia menemukan kebahagiaannya. Nah, saya udah nggak pernah. Saya udah angkat tangan untuk itu. Thank you loh sharing. Wah, keren. Sip. Wah, ini tapi sayang sekali nih teman-teman, kita nggak kerasa udah hampir 1,5 jam ya tadi kita berbicara. Saya berbicara tuh bahasa zaman dulu. Jadi teman-teman, ini luar biasa. Yang terakhir dari Kak Lika itu stop untuk apa ya? Memenuhi ekspektasi orang lain ya, karena belum tentu orang lain juga memenuhi ekspektasi kita juga. Nah, ini jadi ternyata emotional intelligence ini, karena saya ada baca buku filosofi teras emotional intelligence ya, kalau kita runut ke belakang ternyata induknya adalah stoikisme. Stoikisme itu stoik. Itu ya, stoik ya. Jadi bicara soal stoik tadi yang disampaikan Kalika itu stoik banget. Maksudnya udah deh, ngapain kita pusingin ya hidup orang gitu ya. Hidup kita juga banyak hal yang kita harus kerjain gitu ya. Hidup kita juga masih banyak PR yang harus kita selesaiin. Kok malah kita yang sibuk dengan itu keren banget. Dan bukan berarti akhirnya stoik mengajarin kita selfish atau AI ngajarin kita jadi orang yang mounting diri sendiri, enggak ya teman-teman. Tapi toh dengan adanya emotional intelligence, dengan adanya stoikisme, kita jadi lebih enjoy dengan hidupnya kita, enjoy the moment kalau katanya Kak Erni tadi ya. Ya udah nikmatin aja prosesnya kalau kata Kak Lika. Dimanapun gitu, lagi di PHK ya udah nikmatin aja, terima aja emosinya dulu. Nah, Kak, di akhir nih sebelum kita closing, kira-kira ada closing statement atau ada hal apa nih yang bisa di take away sama teman-teman di pertemuan-pertemuan AI berikutnya, mereka jadi tahu nih harus ngapain ya. Harus ngapain nih setelah summit ini. Mungkin ke KM dulu, silakan Kak. Kalau saya sih begini ya, nggak panjang-panjang mudah-mudahan. Yuk belajar mengenal diri. Itu aja sih, self awareness ya. Kalau dari sisi yang pertama dari ini, know yourself begitu. Kalau dari AI sendiri. Tetapi karena itu tuh memang penting banget. Pertama, yuk pokoknya kita kembali ke dalam diri dulu. Kembali ke dalam diri, lebih mengenal diri sendiri dulu, gitu ya. Karena disitulah sih sebenarnya kuncinya kita bisa tenang dalam keadaan apapun. Mau anginnya sepoi-sepoi, mau anginnya badai, mau anginnya tornado gitu. Kalau kita berakarnya kuat ya kita bakalan tetap tangguh gitu ya. Lalu belajar slow down deh gitu. Apalagi di dunia yang sekarangnya semua serba cepat, serba harus dalam hitungan detik. Nah itu bikin kita stres. Belajar slow down. Nah,
Salah satu contohnya adalah bahwa belajar yuk bernafas dengan lambat juga gitu ya. Karena secara nggak sadar itu pengen pengen achieve, pengen ini goalnya ini, tasknya ini gitu ya. Dalam 1 menit sudah memikirkan banyak hal harus segera selesai. Kita jadi memburu nafasnya. Itu buat kesehatan nggak bagus. Belajar mengambil waktu untuk diri sendiri gitu. Nah, kemudian belajar untuk mulai memahami bahwa aku ini bukan perasaanku, aku ini bukan pikiranku. Jadi jangan biarkan itu menjadi identitas kita gitu loh. Oh, aku ini orangnya baperan, aku ini pemarahan gitu atau apapun. Jangan gitu. Itu tuh hanya bagian yang terjadi aja. Dan pikiran itu kan setiap detik berganti. Jangan mengidentifikasi dengan pikiran kita. Perasaan juga setiap detik berganti. Jangan mengidentifikasi. Begitu kita stuck di identifikasi ya kita bakalan stuck dan cenderung untuk menganggap bahwa saya ini korban kehidupan, saya ini korban keadaan. Enggak. Apapun situasinya itu hanya a moment. Don't stress yourself too much. Nothing is permanent. Gitu, Kak. Oke, thank you Kak silakan Kak Alika. Ya, kalau saran dari saya sehubungan dengan topik kita nih ya, Hari Kebangkitan, kegagalan itu bukannya akhir dari perjalanan, ya, bukannya tujuan, ya hanya stopover aja gitu. Kan kita kalau misalnya saya warga Tangsel nih, saya naik bus, lalu di tengah jalan bus saya mogok misalnya, mogoknya ternyata di Jakarta Selatan. Kan saya nggak ganti KTP saya jadi KTP Jaksel kan? Ya udah KTP saya tetap Tangsel aja gitu karena saya sedang dalam perjalanan dan saat itu lagi berhenti aja gitu. Nah, hidup itu kayak gitu. Bahwa kita harus menyadari kegagalan-kegagalan yang ada di hidup kita tuh hanya pemberhentian aja dan hidup kita nggak selesai sampai di sini, masih ada perjalanan ke depan. Busnya kalau dibenerin juga akan bisa jalan lagi kan, kamu nggak perlu ganti KTP di situ gitu ya. Jadi gagal itu cuma pemberhentian sementara, bukan akhir dari perjalanan. Selalu ingatkan ke diri kita bahwa semua ini adalah kita sedang dalam perjalanan kehidupan gitu. Kalau ada kegagalan ya kita pastikan kita bisa maju terus bangkit ke depan. Saran saya bisa mulai menuliskan yang namanya jurnal, saya bilangnya jurnal gratitude gitu ya, bahwa hari ini apa sih hal yang saya lakukan hari ini, achievement apa yang baik yang saya dapatkan di hari ini. Let's say misalnya bisa masak telur bulatnya sempurna, warnanya kuning kayak restoran Jepang, itu kan juga pencapaian ya, hal-hal kecil kayak gitu. Terus kita mulai tuliskan, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata setiap hari saya punya loh kemajuan dalam hidup saya yang siapa tahu saya masih ada hal yang belum selesai nih dalam hidup saya, sehingga kita bisa terus mengutarakan itu dan yang namanya alam semesta kan juga nangkep gitu energi kita. Jangan kita terperangkap dalam energi yang stuck itu tadi karena kegagalan, tapi kita punya keinginan untuk maju terus ke depan. Jadi buktikan ke dunia bahwa kita tuh belum selesai sampai sini. Kita masih mau maju terus sehingga teman-teman bisa jadi pribadi yang punya growth mindset dan bisa maju terus apapun kegagalan yang hadir di kehidupan kalian. Seperti itu. Makasih. Thank you so much Kak dan juga Kak Alika. Jadi ya teman-teman jadi bicara soal bagaimana kita bisa bangkit. Tadi ya poinnya adalah bagaimana kita kenal dengan diri kita sendiri ya Kak Ed. Bagaimana kita kenal dengan diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa bangkit, ya udah jalanin aja, toh juga ini sebuah perjalanan, katanya kan sukses dan perjalanan ya. Bahkan kalau kita sudah sehebat apapun kita ya itu adalah bagian dari sebuah perjalanan. Dan yang terhebat dari perjalanan bukan 1000 mil yang kita lakukan, tapi langkah pertama bagaimana kita bisa lakukan. Thank you so much malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Thank you sekali lagi buat KR, Kak Alika, dan teman-teman semuanya sudah join malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini membuat kita betul-betul bisa bangkit ya, dan bisa share, nanti kita akan share juga rekamannya ke teman-teman. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Kak Alika. Terima kasih semuanya. Malika. Terima kasih Mbak Erni, Mas Di. Ya, saya izin ya. tutup ya Zoom ya. Thank you.